Yang perlu diperhatikan pada saat interview ini pentingnya penampilan fisik secara umum. Nah, ini penting ini. Jangan sampai penampilan fisik Anda menunjukkan Anda tidak profesional. Entah itu tampilan fisik, entah itu pakaian, ataupun perlengkapan yang Anda pakai. Mungkin apa ya kan cewek biasa kan perintilannya kalau cewek itu ya kan. Maksudnya perintilan itu ya mungkin gelang, mungkin sepatu dan sebagainya, itu harus Anda perhatikan teman-teman, penampilan fisik. Cowok kalau bisa juga yang rapi, dalam artian apa, baju dimasukkan, kalau bisa mohon maaf ya, rambut yang rapi, disisir, warnanya yang standar. Kemudian kalau mungkin Anda biasa menggunakan anting, biasa menggunakan apa namanya, apa yang di leher itu, gelang kalung ya, Anda biasa menggunakan kalung, jangan dipakai dulu lah ya, itu kan bukan hak kita, itu hanya laki perempuan gitu loh, jadi pakai dulu. Kemudian gerak-gerik dan sopan santun, tolong. Oke, jalannya nanti diperhatikan. Nanti saya siapkan videonya, jalannya gimana, duduknya gimana, ngetuk pintu seperti apa, sudah ya, saya buatkan, karena saya tahu Anda kan tomboy semua, yang cewek-cewek kan. Nah, yang cowok ngelambai semua, jadi biar baik nanti seperti apa. Nada suara, sesuaikan nada suara dengan si pewawancara. Nah, gila. Pada waktu masuk ruangan, Anda harus penuh rasa percaya diri, harus inisiatif. Wah, penuh inisiatif, jangan pasif, maksudnya gitu. Jawabannya penuh kebijaksanaan. Sikap tanggap dan kerjasama, maksudnya enak ada aja kerjasama. Anda pernah nggak sih? Pernah ya, saya kira ya. Anda ngomong sama orang, orangnya itu gimana ya? Ya bilang iya sih, tapi kan wajahnya kayak mangkal gitu loh. Mulutnya bilang iya, ogah-ogahan, apa ya, penelan gerak-geriknya, gesturnya ya sakjane ya wegah aku. Pernah nggak sih? Dia mulutnya bilang iya, ayo kita ke sini. Ya, mulutnya bilang iya. Tapi gestur wajah sama gerakannya kayak sakjane aku gak mau, terpaksa ini. Pernah kan ya? Lah jangan kayak gitu. Itu berarti Anda menunjukkan sikap yang tidak bisa atau tidak mau diajak bekerja sama. Nggak tangkap. Semarang apa ekspresi wajah yang baik. Usahakan jangan sampai sebisa mungkin Anda tersenyum. Ingat, tersenyum. Tahu ya, bukan tertawa, bukan gegek, bahasa Inggrisnya terbahak-bahak tadi. Senyum, senyum yang manis. Senyum yang manis, tidak berlebihan. Kemudian ya, akan dituntut nanti kemampuan berkomunikasi Anda. Kemudian sikap umum seperti semangat, patuh, agresif, pendiam atau sombong, itu tolong dikendalikan semua. Semangat ya semangat, tapi ojo kesemangatan. Malah gajinya nanti apa? Agresif ya kan? Ya Pak, siap Pak, 86 Pak. Enggak tentara kan? Iki kamar kerja. Hah? 6 Pak. Dibayar 89 Pak. Waduh, sorry Pak, kelebihan 1. Enggak usah kayak gitu. Kelebihan 2 sih. Pendiam, yo coba pasif banget. Tolong ya, tolong. Di sini beberapa anak saya lihat dia sifatnya pendiam. Contohnya Rasa, dia kan pendiam kelihatannya sih. Aku sih belum tahu banget wajahnya, sorry. Dia beberapa anak pendiam di sini. Siapa lagi pendiam di sini? Contohnya pendiam itu Ayu, kan kalem banget Ayu itu ya. April kan kalem banget ya kalau tidur. Nah, seperti itu. Jangan ya, yang enak diajak sama gitu loh, jangan terlalu pendiam, jangan terlalu pasif. Selain humor yang masuk akal lah, kira ya humor, tapi ke interview guys, ojo ngelawak. Anda tidak untuk stand up comedy, tapi biasa aja. Kemudian pengalaman organisasi Anda itu yang perlu diperhatikan. Mari ngono. Yang kedua adalah wawancara seleksi. Nah, ini biasanya level kedua, bisa jadi di hari yang sama, bisa jadi di hari berbeda.
Lek dia yang sama, biasanya yang tadi yang awal ini penyaringan pagi, nah yang ini biasanya siang mendekati sore. Berarti yang di wawancara seleksi ini yang sudah saringan, tahu ya? Yang awal-awal nggak keterima, tinggal dikit, nah dipanggil untuk wawancara seleksi. Ini sudah orang pilihan. Tapi nanti dipilih lagi, disaring lagi gitu loh guys. Ya. Wawancara seleksi untuk mengetahui kualifikasi, skill, nah, kemampuanmu, kemudian kemampuan pelamar pada posisi yang akan ditempati. Oleh karena itu guys, tadi yang awal itu yang wawancara itu psikolog atau mungkin orang dari bagian HRD, tapi kalau wawancara seleksi ini orang lain. Siapa? Dia adalah kepala bagian atau mungkin orang yang menempati tempat yang akan Anda lamar. Contoh, Anda melamar di bagian admin project. Ya, berarti nanti yang mewawancara adalah entah koordinator, entah mungkin manajer sendiri, bagian project. Anda di atau di marketing, ya berarti nanti yang mencari marketing. Intinya yang wawancara untuk proses wawancara ini adalah asernya. Nah, aser itu user loh, USER. Nah, nanti akan menggunakan Anda. Tempat yang akan Anda tempati. Biar apa? Kira-kira dia klop nggak? Mungkin dia secara tes pinter, dia cara komunikasi jago, tapi kira-kira dia cocok nggak ya ditempatkan di tempat. Nah itu. Jadi nanti yang wawancara adalah usernya sendiri, user tempat Anda akan menempati itu, yang akan Anda tempati itu. Wis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika interview. 1. Datang tepat waktu. Guys, iki itu interview ya, iki interview. Berarti ini adalah kesan pertama Anda. Masih ingat dulu pada waktu saya menerangkan PD1? Teman-teman, kesan pertama bukanlah yang utama. Tapi kesan pertama adalah everything, segalanya. Lebih dari yang utama. Oleh karena itu berikan kesan pertama yang baik. Ya kan? Apapun itu, Anda datang ke camer ya, calon mercon, calon tua ya, Anda ngapel pertama, pasti Anda menunjukkan sikap yang baik ya kan? Pakaian sing rapi, wangi, pasti mandi dulu kan? Gak kayak kuliah saya, pasti Anda mandi dulu kalau mau ngapel ke camer. Gitu juga kerja, berikan kesan yang baik. Jangan belum sudah telat, interview itu wes telat. Ndah Neo itu apa kakak nggak kerja. Apalagi nanti pada waktu apa namanya kerja, nggak disiplin belas itu. Datang tepat waktu. Nah, tolong datang tepat waktu. Pak, saya pernah lihat Pak video di Instagram. Wah, waktu itu ada orang mau interview, dia telat gara-gara menolong orang. Akhirnya dia diterima. Guys, ikut Instagram guys. Tolong segera sadar, tolong bangun ya. Ini dunia nyata, bukan dunia hayalan. Di Instagram itu maksudnya apa? Hikmahnya ya kamu sing enteng, yang ringan, yang bantu orang itu yang seneng. Gitu. Tapi lah asli nih, ya kamu ya kerja, ya datang tepat waktu, gak usah telat. Maaf Pak, saya telat. Tadi saya ketemu orang, mobilnya mogok, saya tolong. Atau mohon maaf Pak, saya telat. Tadi di lift, saya mendahulukan orang lain. Ikut di Instagram guys. Bangun ya, tolong bangun. Tolong bangun. Kemudian apa? Bersikap yakin. Percaya diri. Ojo masuk ruangan interview wajah wis dredeg keringet sak jagung rotos kabeh. Guys, iki interview ya, tolong. Bukan penentuan hidup mati, ya, bukan sidang ya. Wis ta, B aja. Pak Kemal enak muni B aja, saya dredeg. Lah, kenapa Pak Kemal ngomong enak Pak Kemal B aja? Soalnya saya pernah melakukan
Kalau kamu ingin B aja interview, ya sering-seringlah lakukan interview. Loh. Gini aja, Anda pada waktu balik mana, datang ngapel pertama, ya. Pada waktu Anda ngapel, apa yang lakukan? Pasti agak redakan awalnya. Pada waktu Anda pertama kali datang ke rumah bayi, ke orang tuanya maksudnya, pasti Anda awalnya kan juga nggak pede atau mungkin perasaannya berdebar, apalagi wajah bokap lihat wajah bapaknya si dia mungkin ya menakutkan ya, wajahnya kereng itu ya kereng ya, tatoan kira ya. Nah, mungkin lihat wajahnya menakutkan, Anda akan berdek hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, atau mungkin bulan Anda akan sudah sangat santai. Kenapa? Anda sudah terbiasa. Gitu juga interview. Oleh karena itu, wis tala maju. Kadang saya gemurugetan apa mahasiswa itu takut. Tinggal maju aja takut. Interview aja. Kok seandainya Anda gagal, ya wis gak masalah. Anda gagal, ya udah, gak masalah. Paling punya 1 kali pengalaman melakukan interview. Nanti for second time Anda melakukan interview di other factory, pabrik lain atau perusahaan lain, mungkin Anda paling nggak punya bekal. Oh nanti kayak gini, oh nanti kayak gini. Saya kira percobaan kedua akan ya mungkin masih berdebar, masih deredek ya kan, masih nervous. Tapi sudah lebih berkurang dibandingkan percobaan pertama kemarin yang gagal. Nanti saya gagal, ya nyoba ketiga, ya kan? Jangan pernah putus asa, ya kan? Jangan pernah putus asa. Putus asa, ya ke laut aja loh, ya kan ya? Berani hidup, berani mati. Takut mati, takut hidup. Takut hidup, ya mati saja. Saya kayak gitu motonya. Kok gak salah maju dulu. Ngapain takut? Ya, tolong itu diperhatikan biar cepat kerja. Mereka yakin, susunlah ijazah sertifikat tanda penghargaan secara kronologis dan disimpan dalam rapi. Ya, tadi kemarin saya tanya, Pak, saya pernah mengikuti pendidikan komputer, saya pernah mengikuti training bahasa Inggris. Apa itu termasuk ijazah? Tidak termasuk sertifikat atau keahlian. Nah, disusun. Nah, saya sudah menyiapkan video juga. Nanti gimana sih? Anda kan melamar pekerjaan itu nanti lamarannya Anda taruh apa namanya, Rek? Surat amplop yang gede, amplop coklat itu kan ya. Nah, nanti di situ Anda susun. Saya siapkan videonya, susunannya nanti gimana? Saya sudah siapkan video, nanti susunannya yang atas itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nanti ya, insya Allah pertemuan keempat. Pakailah busana yang sesuai. Guys, Anda mau interview, tidak mau kondangan, ya kan? Tidak mau main dolim ke matos. Tolong kostumnya disesuaikan. Ya office look lah paling enggak. Tahu office look ya? Kelihatan kayak kantor, kota-kota. Kemudian apa? Tenangkan diri sesempurna mungkin. Aku tahu, pasti kamu nervous. Pasti ngeredek ya kan? Pasti berdebar hatimu. Tapi tenang, walaupun berdebar bukan cinta. Nah, jadi seperti itu. Walaupun berdebar, tolong usahakan setenang mungkin. Entah Anda makan permen untuk menghilangkannya, entah ngapain kayak, pokoknya jangan sampai Anda nggak tenang. Kenapa Anda nggak tenang? Nanti jawaban Anda gelambiar ya kan? Pasti akan blank Anda pada waktu Anda diinterview dulu. Tunggulah dipersilakan duduk, jangan duduk duluan. Ya, nggak sopian namanya. Pastikan mengetahui nama pewawancara. Berarti apa? Perkenalan dulu, ya kan? Perkenalan dulu. Nanti ada fasenya, ada tuh, tolong Anda kenalkan diri Anda. Oke. Nah, tolong Anda perkenalkan diri Anda. Baik, nama saya Kemal Safiru. Anda bisa panggil saya dengan Kemal. Saya Kemal. Saya adalah
tiga bersaudara. Saya anak pertama, bapak saya orang guru SMA dan petani, ibu saya almarhumah, beliau adalah ibu rumah tangga. Selesai gitu aja. Jadi Anda jelaskan dengan singkat dan padat. Jangan hal-hal yang nggak penting dulu. Anda jelaskan tentang hal yang dekat dengan Anda. Mungkin boleh lulusan. Saya lulusan dari Awareness Education Center, jurusan jangan bilang KE, jangan bilang Kabapeksim, jangan bilang ekspor impor. Itu bukan jurusanmu. Jurusanmu adalah komputer aplikasi bisnis perkantoran dan ekspor impor. Lengkap. Pak panjang, teman-teman. Tak beritahu ya, salah satu kenapa sih mahasiswa kok entah OJT, entah ngelamar kerja, kadang ditolak. Salah satu alasannya adalah mereka menutup jalan rezekinya sendiri dengan cara salah mengucapkan jurusan. Ditanya, jurusanmu apa, Mbak? Saya Kabapeksim. Apa itu? Yaitu Pak, ekspor impor. Engkon. Ya lek perusahaan ekspor impor. Mungkin dia mungkin dia beli produknya impor, bahan bakunya, atau menjual produk nanti diekspor. Mungkin Anda dibutuhkan, tapi lek DE lokal-lokalan naik, melayani satu provinsi lah katakanlah, itu udah gede. Nah, dia gak butuh Anda sih. Berarti Anda menutup rezeki Anda sendiri. Padahal Anda nggak hanya itu. Iya, kamu belajar ekspor impor. Tapi hanya itu. Yuk belajar Excel, yuk belajar Access, yuk belajar accounting, taxation, pemeneh, akeh pokoknya, bahasa Inggris. Ya kan? Anda belajar banyak. Jangan tutup rezeki Anda sendiri. Anda jadi admin bisa. Toh Anda pernah belajar administrasi bisnis, kemarin baru ujian, pernah belajar administrasi perkantoran. Anda jadi admin bisa. Gitu loh. Jadi HRD bisa. Anda belajar pengajian, belajar PT pasal 21. Ya. Anda jadi marketing bisa. Bahasa Inggrismu ya oke. Presentasimu di mata kuliah saya kewirausahaan ya dapat. Loh gitu loh. Itu namanya menutup rezekinya sendiri dengan mengatakan jurusanku KE. Ojo muni KE, yang tahu KE itu hanya orang awareness. Jak bilang Kabapeksim atau ekspor impor, berarti mempersempit kemampuanmu sendiri. Gitu loh, paham ya? Bilang komputer, nanti pasti tanya, apa jurusannya? Komputer aplikasi bisnis perkantoran dan ekspor impor. Pasti dia tanya, itu jurusan gimana ya? Begini Bapak, di jurusan itu saya belajar akuntansi, mulai perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian saya juga belajar administrasi bisnis, administrasi perkantoran. Saya juga alhamdulillah diajari perpajakan. Saya dapat bahasa Inggris, saya dapat semua tentang Microsoft Office, yakni Word, Excel, Access, PowerPoint, bahkan diintegrasikan. Tanya lagi, apa itu integrate? Menggabungkan antara aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Office, Pak. Selain itu, saya juga telah lulus speed typing, Pak. Saya bisa menyelesaikan sekian ketukan dalam sekian menit. So, selamat mulai besok kerja. Ngono loh, guys. Jurusan apa? KE. Opo itu? Nah, nanti saya bilang akuntansi, saya disuruh ngerjakan akuntansi, Pak. Saya kan akuntansinya Pak Kemal ready. Astagfirullahaladzim. Ya jangan kayak gitu, guys. Jangan tutup pintu hati enggak ya? Jangan tutup pintu rezekimu sendiri. Ya, jangan tutup pintu rezekimu. Bukalah pintu rezekimu. Yuk ngelamar kerja. Harus open minded. Orientasi kerja. Jangan kekanak-kanakan lagi. Paham ya? Oke, berikutnya adalah tenangkan diri, cara tadi tataplah langsung pewawancara kita bicara. Jadi gini, pada waktu wawancara Anda tolong jangan nyari cicak. Maksudnya nyari cicak gimana, Pak? Wawancara ya fokus ke orangnya, Dok. Jadi
Gini Pak ya, saya ada lulusan awareness. Ngapain? Kamu cari tokek. Wawancara ya lihat orangnya. Jadi Pak saya gini, nah, lihat ininya, lihat di antara dua alis ini. Tapi yo jangan mendelik. Nanti Anda jadi iya takut yang wawancara, pulang ditinggal kamu, gak jadi kerja. Terus biasa saja. Jangan mata sayu. Jadi Firda, tolong ya Firda, jangan mata sayu. Ya biasa saja, tenang. Jangan lupa senyum. Selalu senyum, tolong selalu senyum. Yang sumeh, suwe-suwe orang beneh kayak yang sumeh. Nah, gitu enak. Oke? Kemudian ungkapkan kemampuan diri tanpa sombong ya. Dengarkan pertanyaan pewawancara. Tolong yang fokus ya. Dengarkan pertanyaannya, tolong yang fokus. Jangan sampai Anda seperti ini. Anda blank, kemudian mohon maaf Pak, bisa ini pertanyaannya. Lah itu berarti Anda nggak fokus belas. Anda nggak fokus belas. Jangan sampai. Kemudian gini, bicaralah yang jelas, jangan banyak tolong ya, jangan kebanyakan tolong. Yang fokus ngomongnya jelas. Jadi gini, gini Pak, kok sih, jangan. Atau saya itu orangnya, kok nanti ada sapian, gak usah guys, yo, sing jelas. Kemudian sesuaikan nada wawancara Anda dengan yang diinginkan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Sesuaikan saja, gitu ya. Paling apa? Tunjukkan minat yang sungguh-sungguh. Izin dulu. Hati-hati Mbak April. Semoga selamat sampai tujuan ya. Bersikaplah jujur dan langsung. Lah itu malu. Nanti ketahuan Anda nggak jujur pasti media kan. Jujur pasti jawabnya mikir dulu. Kok kelihatan. Ya. Buaya kok dikadalin. Nah, jadi udah gitu, mereka itu udah jago, udah pengalaman menghadapi orang itu udah pengalaman. Jadi kamu bohong itu ketahuan. Kecuali Anda bohongnya sudah Anda rencanakan dengan baik dan benar. Nah, nanti bikin kuliah baru, mata kuliah gimana cara bohong yang baik dan benar ya. Bagi calon-calon buaya ikut mata kuliah ini ya. Yang jadi seperti itu. Jujur dan langsung, misalnya apabila dihadapkan pada bidang yang sama, seperti itu. Perangkap wawancara, jangan sampai dilakukan. No, datang terlambat. Tadi sudah saya bilang, berikan kesan yang baik. No, kelihatan kesal bila menunggu lama. Guys, kadangkala memang sengaja Anda disuruh menunggu yang lama, memang sengaja. Jadi Anda disuruh datang pukul 8. Anda disuruh datang pukul 8, Anda 8 kurang 10 atau 8 kurang 15 sudah datang, sudah sampai kantor ya. Ternyata Anda baru ditemui pukul 9 atau pukul 10 bahkan. Itu sengaja guys. Kadang memang seperti itu, ada perusahaan seperti itu. Jadi yang mau interview yang kepada frontliner, ke FO atau ke resepsionisnya bilang, nanti ada orang interview, namanya ABCD lah, secara daftarnya dibacakan. Nanti kalau dia datang bilang ya, saya masih ada meeting dadakan, nanti baru selesai meetingnya, sekitar pukul 10 lah. Padahal nggak ada apa-apa. Padahal tidak ada meeting, cuma disetting seperti itu. Biar nanti kelihatan. Anda datang, mohon maaf, tadi Bapak yang mau interview bilang kepada kami bahwasanya Anda disuruh untuk menunggu di ruang tunggu. Nanti beliau ada meeting dadakan, insya Allah akan menemui Anda nanti pukul 10. Silakan ditunggu di ruang tunggu. Kelihatan kesel nggak?
Waktu jawab pertanyaan Anda mencucu nggak? Kayak lagi tengkar sama pacar Anda gitu? Montro nggak Anda jawabannya? Apa Anda tetap tenang, tetap stabil, stay cool, dan tetap selalu ada senyuman di wajah Anda? Kan dilihat itu. Ya nggak semua perusahaan kayak gitu. Kan memang betul ada ada meeting dadakan, tapi hal semacam itu biasa. Perangkap-perangkap seperti itu tuh biasa banget di perusahaan ya. Kemudian datang tanpa persiapan, jangan sampai guys. Datang tanpa persiapan jangan sampai. You mau perang aja bawa senjata. You mau datengin dia aja bawa bunga, bawa coklat, bawa terang bulan, bawa roti bakar. Ya kan? Waktu ngapel itu loh. Kon kosongan, Anda datang ngapel kosongan. Mbok gak ditolak ya alhamdulillah kamu, ya kan? Mau ngapel, apalagi interview. Pak harus persiapan dulu guys, minimal latihan ngomong di depan kaca. Anda ngocok, Anda berkaca, oh besok ngomongnya kayak gini. Kira-kira ada nggak sih dari wajahku yang nggak bener? Oh cara ngomongku masih sombong. Oh aku masih kelihatan judes. Diubah. Itu pertama, persiapan pertama. Kedua mungkin entah baju, entah penampilan. Ketiga mungkin senam mulut. Tahu senam mulut? Mulutnya digerak-gerakkan biar nanti pada waktu ngomong nggak belebet. Jadi osas. Jangan kayak gitu. Jadi mulutnya senam dulu biar nanti waktu ngomong lancar jaya. Wes. Kemudian tampilan berlebihan. Tadi saya bilang, guys, Anda mau ngelamar pekerjaan, tidak mau bohong. Nah, Anda mau kondangan, ya silakan maksimal mungkin ya, mau minor ya kan, mas-masan dipakai semuanya, jangan. Ini kalau pada waktu melamar pekerjaan. Tampil tidak profesional, nah, Anda sudah tahu ya, datang terlambat, pakaiannya nggak rapi, nggak ada persiapan. Kadang ya, mohon apa saya lupa bawa, ya nggak profesional itu namanya. Bertopang dagu ya, yang topang dagu, tangannya didudukno, tangannya diturunkan, ya. Melipat tangan di dada, jangan. Merokok, jangan. Waktu interview aja merokok. Lek mari ini ya nggak apa-apa. Nah gitu. Mengulung permen karet, jangan. Kecapan kayak sapi ya, jangan. Yang bagus mulutnya. Membuka percakapan, jangan. Biar si interviewernya lah yang membuka percakapan. Memotong pewawancara di tengah kata, jangan sampai ini guys, jangan sampai Anda motong ini. Gak sopian gitu namanya ya. Di situ tidak sabaran dan mengkritik diri. Jadi orangnya gini loh Pak, saya itu sebenarnya gini Pak. Apaan sih? Menuntut sebelum kerja, apalagi Anda itu masih newbie, masih noob, masih arek anyaran, amatir, bahasa Jawane amatir. Ya, Anda masih amatir. Jangan menuntut sebelum kerja. Gitu loh. Kecuali Anda profesional ya, habis keluar dari perusahaan A, melakukan suatu luar biasa. Kemudian Anda pindah ke perusahaan B, enggak apa-apa Anda nuntut. Arek wingi nuntut. Kemudian apa? Menjelaskan rahasia atasan dan rahasia perusahaan. Iki lo guys, perangkap yang membahayakan ini guys. Ya, lebih jahat daripada jebakan Batman ini. Gimana Pak? Jadi gini, kadangkala memang ditanyain seperti ini ya. Katakanlah Anda keluar dari perusahaan A, Indofood lah katakanlah, Indofood. Anda keluar dari Indofood, yang mana Indofood itu memproduksi mie, ya, mie instan. Anda mau ngelamar ke PT ABC, yang mana PT ABC ini juga memproduksi mie instan. Otomatis ABC dan Indofood mereka ini adalah kompetitor, ya kan? Mereka kompetitor di bidang produk makanan instan atau mie tadi. Waktu Anda interview di PT ABC,
Anda kok ngomong, mungkin Anda punya perasaan seperti ini. Aku tak ngomong rahasianya PT Indo. Kenapa? Biar nanti kan dia kompetitornya nih, kasarannya mereka kan musuhan, saling bersaingan. Aku tak ngomong rahasianya Indofood, nanti biar aku diterima oleh mereka, biar dia punya amunisi untuk mengalahkan Indofood, gitu. Jangan sampai guys. Rahasia atasan, rahasia perusahaan, jangan sampai. Kenapa? Pada waktu Anda mengucapkan rahasia atau mungkin hal-hal yang menyangkut kelemahan perusahaan yang lalu, perusahaan yang calon Anda tempati ini akan berpikir seperti ini. Anak ini loh, orang ini loh, hanya demi agar bisa saya terima di perusahaan saya, dia berani mengucapkan atau membongkar rahasia perusahaan yang lalu. Jangan-jangan nanti kalau dia saya terima di sini, pada waktu dia keluar dan melamar ke perusahaan, dia juga bakal ngomong kelemahan di perusahaan sini. Jangan itu. Ya kan? Intinya satu, biarkan semua hal, biarkan sesuatu yang rahasia tetap menjadi rahasia. Quote of the day, Kemal Safiro. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Biarkan sesuatu yang rahasia tetap menjadi rahasia. Memberikan informasi yang nggak relevan, nggak jujur. Berlama-lama dalam hal tawar-menawar gaji. Guys, pada waktu interview memang ada momennya kita tawar-menawar masalah gaji dan tunjangan. Tapi tolong jangan lama-lama. Anda merasa nggak pas, yo naikkan sedikit. Contoh, Anda digaji kok bawah banget. Ditanyain, berapa gaji yang Anda harapkan? Kalau Anda masih newbie, masih noob, ya bilang saja sesuai UMK setempat, Pak. Kalau, waduh, mohon maaf, kami nggak bisa bayar sekian. Anda saya gaji sekian aja ya. Katakanlah Anda digaji kecil, yo bilang, mohon maaf, Pak. Saya insya Allah bisa bekerja lebih maksimal, lebih profesional dengan gaji di atas yang Bapak berikan tadi. Itu loh guys. Bahkan saya berjanji Pak, masa training saya 3 bulan ini saya akan membuktikan etos kerja saya yang baik. Saya berani Pak, seandainya selama 3 bulan masa kerja ini, masa training ini, kok saya menunjukkan hal yang tidak baik, silakan Bapak potong gaji saya. Loh, ngono loh Rek, cowok itu ngasih bukti, bukan janji. Apaan janji-janji doang, cowok apaan. Nah, jadi kayak gitu, ngasih bukti. Berarti kamu selama 3 bulan, yo jangan sampai lat, jangan sampai gak masuk. Jangan sampai sakit. Mungkin Anda bilang, Pak Ken, sakit itu kan bukan dari kita, Pak. Sakit itu kan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, macak-macak rohis ya. Teman-teman, memang sakit itu bukan dari kita. Sakit itu pemberian. Sakit itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma gini, ada beberapa penyakit yang mana itu ulah Anda sendiri. Penyakit itu karena ulah Anda sendiri. Contoh, gimana Anda nggak sakit kalau Anda pola tidur, pola makan, pola pikir, Anda kakean pola. Gimana Anda nggak sakit? Orang itu harus adil. Anda tahu maksudnya adil? Adil itu bukan sama rata, sama rasa. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Tempatnya istirahat, yuk istirahat toh. Malam paling enggak maksimal jam 10 lah. Jam 10 Anda istirahat. Nanti bangun jam 4. Makan setengah 5 lah. Itu bangun. Itu tidur.
Jangan tidur jam 12, setengah 1. Main Uno, kan? Main Uno, main HP, live Instagram. Mungkin Anda punya alasan, Pak, saya loh Pak, nggak bisa. Saya tidur jam 9, tidur jam 10 itu saya nggak bisa, Pak. Ya gimana Anda bisa tidur, Anda megang HP mulu. Ya kan? Anda megang HP mulu, ya pasti nggak tidur lah. Anda nonton film, Anda main sesuatu, ya pasti otakmu masih bawa pakai. Kalau otakmu masih bawa pakai, Anda nggak akan ngantuk. Udah lepaskan semuanya. HP taruh, lek perlu nonaktifkan atau mode pesawat. Gitu. Taruh, istirahat. Itu insya Allah bisa Anda tidur. Ingat ya, habis ini Anda kerja loh. Mungkin sekarang Anda enak masih kuliah. Kalau kerja Anda nggak profesional, PHK Anda, dipecat Anda. Minimal SP. Kesiangan. Nggak ono gitu. Kalau Anda kuliah, mohon maaf Pak, saya kesiangan Pak, saya bangun tidur. Oke lah. Untuk saya marahi Anda. Tapi kerja di SP Anda. Diatur pola tidurnya, pola makannya. Pagi sarapan. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya loh Pak nggak enak Pak, makan pagi itu rasanya nggak enak itu. Enak nggak enak itu tergantung pola. Hidup itu penuh pola. Kalau Anda ngaturnya pelan-pelan pagi sarapan, pasti bisa. Bapak saya itu jam 6:30 atau jam 6:45 maksimal setengah 7 pasti sarapan. Saya nggak bisa Pak, saya nggak enak. Kenapa? Anda nggak pernah, nggak ada pola. Cara gimana? Latihan dikit-dikit. Pagi jam 7 lah, kalau Anda nggak bisa jam setengah 7, jam 7 makan. Dikit aja pertanyaan, pokoknya nasi. Nah, dikit, wes. Mungkin besok tambahin. Anda langsung sapiring, yoga habis. Saya mulai kecil, mulai saya ya sebelum TK, pasti sebelum keluar rumah pasti makan. Nggak pernah saya nggak sarapan itu, kecuali puasa. Oke loh ya. Jadi saya SD, SMP, SMA, pagi sebelum berangkat pasti sarapan dulu. Kuliah juga pasti sarapan. Oh, nasi, orang Indonesia kok nasi. Ojo ke Inggris, jangan ke Londo, makan roti, susu. Ada. Bisa Indonesia aja lah. Deso aja lah. Orang desa yang desa, saya orang desa. Sarapan yo nasi. Alhamdulillah yo jarang sakit. Ngono lho. Sekarang punya mah disiplin. Hidup itu disiplin. Lek gak disiplin, hancur hidupmu. Percaya saya. Pola makan, pola istirahat, terakhir pola pikir ya. Jangan sampai pola pikirmu itu kakean pola. Maksudnya apa? Hidupmu udah berat. Aku tahu, saya tahu hidupmu itu udah berat. Jangan sampai hal yang menambah lagi pikiranmu itu mbok pikirno. Cowok mungkin. Yang cewek mikir cowok, yang cowok mikir cewek. Sebenarnya ini nggak pantas saya ucapkan, tapi ya saya cuma sharing pengalaman saja. Yang namanya orang pacaran, mohon maaf yang pacaran ya, yang nggak punya pacar diem aja ya, yang jomblo diem, yang punya pacar, yang namanya orang pacaran, ikulah golek seneng sih, biar bahagia, ada yang merhatiin, ada yang ngasih kasih sayang, ada yang nge-WA setiap hari. Orang pacaran kan istilah kan golek seneng. Lah kalau Anda pacaran nggak dapat seneng, sing dapat malah susah, malah pikiran, tengkar tiap hari, itu ngapain? Loh. Logikanya dulu, ayo pakai logikamu. Tolong logikanya dipakai. Pacaran itu boleh seneng. Lah kalau Anda pacaran malah susah, ya ngapain pacaran? Hidupmu itu berat, hidupmu itu sudah banyak beban. Jangan ditambahi bebannya dengan sesuatu yang tidak penting. Itu aja, simple, life is simple. Life is simple. Lapar makan, ngantuk tidur, beres. Pak Kemal enak ngomongnya kayak gitu. Wes dah lah. Beban-beban yang nggak perlu kau jadi pikir.
Kenapa? Anda punya beban yang lain. Anda punya beban keluarga, ya kan? Mungkin punya masalah keluarga. Mungkin punya masalah ya dengan teman atau yang lainnya. Kok ada omongan-omongan yang nggak membangun? Kok Anda mendengarkan atau Anda diomongi sesuatu hal yang nggak membangun? Nggak usah dengarkan. Apalagi difikirkan. Dengar aja nggak usah dipikir. Aduh, kok aku diomongin kayak gini ya? Ngapain dipikir? Nggak membangun kok. Kecuali itu membangun. Itu inspiring, menginspirasi Anda. Dengarkan, pikirkan, lakukan. Tapi lagi membangun, Anda dirasani, Anda digosipin, ya udahlah, nggak usah didengarkan. Ngapain nambahin pikiran? Itu rumus menjadi dewasa, rumus kerja, rumus profesional, seperti itu. Gak usah kakean, pola, gak usah kebanyakan pola. Mengacaunya bodoh, emosional, menangis, ngapain ya? Anda tidak lagi putus cinta, ngapain you nangis, you ngapain? Atau marah, Pak, saya datang dari pagi sama temuin siang, wes ngono gak diterima aku. Ngapain? Anda marah itu ngapain ya? Nangis. Anggapmu iki sinetron. Ati niru Andin aku, nangis barang gila. Wes, lanjut. Sampai rek emosional aku ngajarnya. Contoh-contoh pertanyaan wawancara ini juga sudah saya selinkan di modul PD Anda. Gimana sih contoh-contoh pertanyaan wawancara itu? Anda bisa baca, bisa Anda pelajari. Oke, saya tutup kali ini mata kuliah kita dengan kutipan kata-katanya Steve Jobs. Beliau ada pendiri Apple Kroak, ya. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika belum menemukannya, teruslah mencari dan jangan diam. Kesimpulannya adalah do what you love and love what you do. Love to learn. Seperti itu, teman-teman. Oke. Itu materi wawancara. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya udah. Aku tahu pasti ada pertanyaan toh. Kalian tadi mendengar hanya lucunya saja. Oke. Kemudian besok insya Allah gini. Kita akan belajar mengenai psikotes. Nah, kalau tadi adalah tes-tesan tentang apa? Tadi wawancara. Kalau nanti ketika diwawancara tentunya ada tes masuknya, ya kan? Nah, psikotes atau tes melamar kerja, teman-teman, tes ini juga diberikan pada saat Anda tes ASN atau ASN, ya, tes PNS. Itu juga Anda dapat tes kayak gini, teman-teman. Masuk STAN, SBMPTN, ya, UMPT, ujian masuk perguruan tinggi negeri, juga dapat tes ini, tes verbal, analogi, spesial, kemudian apa jenengnya ini, pola deret, penalaran. Nah, ini tes kualitatif, ini semuanya ada. Masuk kerja, masuk BCA, masuk Indomarko, itu ada tes kayak gini, teman-teman. Nah, pertama, verbal itu komunikasi. Contohnya sinonim. Sinonim apa, teman-teman? Persamaan kata. Contoh, satu virtual. Virtual itu sama dengan apa? Apakah hiponema, apakah maya, apakah nyata, apakah virgin, apakah impi. Nah, nanti Anda pilih salah satu. Kalau saya waktu ngerjakan, Anda nggak usah googling. Percuma, nggak nilai. Anda googling nyusahno awake dhewe. Ini kan untuk olah otak Anda, mengolah pengalaman Anda. Anda googling berarti Anda menipu diri Anda sendiri. Kemudian pertama sinonim, verbal. Kedua antonim, lawan kata. Nomadik itu lawannya apa? Tak teratur, anomali gitu. Kemudian tes analogi. Analogi itu hubungan. Bawang ke siung itu hubungannya kayak apa? Kayak buku ke lembar kah? Pakaian ke kodikah? Telur ke butir kah? Atau kain ke meter?
Nah, yang sama mana kira-kira sama Bangkesio? Analogi hubungan. Kemudian spesial. Spesial itu apa? Forecasting, meramal. Wah, nggak usah ke Banyuwangi untuk bisa meramal. Kemal Safiru, Anda juga sudah bisa jadi dukun. Tapi spesial perusahaan, teman-teman, orang dukun ya. Ini awalnya kayak gini, terus gini. Seri selanjutnya yang mana ya? Anda pahami pola. Ini namanya mempelajari tren atau pola, kira-kira selanjutnya seperti apa. Kemudian, wah ini biasa arah gak seneng gitu. Pak wis akeh masalah kok mikir ongko, Pak. Nah, iya. Ini tes nggarai ngelu. Nah, ini tes barisan atau deret. Kemudian, nah ini yang pasti keluar. Ini ASN keluar ini. Tes penalaran. Jika dan hanya jika. Masih ingat silogisme, ingkaran. Masih ingat mata kuliah SMA? Ya lupa ya, biasa. Jadi seperti itu. Kemudian tes kuantitatif. Ini tes TPA ya. Ini tes TPA. Sama psikotes. Kemudian, saya juga sudah siapkan psikotes untuk tes Kraepelin, tes Pauline, kemudian tes warteg, bukan warung Tegal ya, kemudian draw a man test, sama tes menggambar pohon. Insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Nanti akan saya upload, kita kerjakan bareng-bareng. Terima kasih. Pertanyaan, Guis?